Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita akhirnya bisa bertemu lagi pada materi kali ini yang akan membahas tentang komputer forensik. Baiklah, sebelum memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Yasmin dengan nomor BP 23232107. Saya dari kelas 43A dengan prodi Magister Teknik Informatika di UPI EPTK Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komputer forensik pada mata kuliah digital forensik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yuhandri Eskom MKom. Baiklah, yang pertama itu apa sih itu komputer forensik? Nah, komputer forensik adalah cabang dari digital forensik yang berfokus pada investigasi, identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital dari perangkat komputer. Di mana tujuan dari komputer forensik ini adalah untuk mengungkap kejahatan cyber, melindungi data, dan memastikan bahwa bukti digital dapat digunakan dalam proses hukum. Nah, komputer forensik ini berhubungan dengan data-data yang bersifat digital atau bersifat online seperti foto yang diambil dari HP, kamera, ataupun laptop, tapi tidak hanya gambar, juga bisa berupa audio atau suara, dan juga video, dan dalam data-data lainnya yang bersifat digital. Oke, menurut beberapa ahli, komputer forensik adalah seperti yang dikemukakan oleh Casey pada tahun 2011. Ia mengatakan bahwa komputer forensik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan bukti digital yang dikumpulkan dari sistem komputer untuk tujuan investigasi hukum. Sedangkan menurut para ahli yang lain, yaitu Nelson, Phillips, dan Stewart pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa ilmu komputer forensik adalah proses investigasi yang mengikuti prosedur yang dapat diterima secara hukum untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital. Selanjutnya yaitu tujuan komputer forensik. Ada beberapa tujuan dari komputer forensik yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi bukti digital. Nah, mengidentifikasi bukti digital ini maksudnya adalah menemukan dan mengumpulkan jejak digital yang relevan dalam suatu kasus, di mana bukti ini bisa berupa file, log system, email, metadata, history, atau rekaman dan aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu menyelidiki dan menganalisis kejahatan cyber, di mana di sini maksudnya adalah untuk menganalisis bagaimana suatu serangan cyber terjadi dan siapa sih pelakunya. Di mana menyelidiki dan menganalisis kejahatan cyber ini bisa untuk melacak alur serangan, metode yang digunakan, dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada memulihkan data yang hilang atau terhapus, di mana maksudnya adalah menggunakan teknik data recovery untuk mengembalikan file yang telah dihapus atau diformat yang dapat kita gunakan dari komputer forensik ini. Selanjutnya yaitu ada mengungkap tindakan pidana yang melibatkan komputer, di mana maksudnya yaitu membantu dalam menyelidiki kasus kriminal seperti penipuan online, penyebaran malware, atau eksploitasi data yang tentunya juga bersifat digital. Selanjutnya yaitu kasus digital forensik di Indonesia, di mana kasus digital ini terdapat beberapa kasus besar, contohnya ada kasus Bjorka atau peretasan dan kebocoran data pada tahun 2022, dan selanjutnya ada kasus skimming bank dan ATM pada tahun 2019 dan tahun 2023. Nah, kasus Bjorka ini akan kita bahas pertama-tama, di mana pada tahun 2022 Indonesia dihebohkan dengan suatu aksi peretasan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama samaran yaitu Bjorka, di mana dia telah mengklaim dan membobol serta membocorkan data-data milik pemerintah, masyarakat, di mana Bjorka ini aktif dalam bagian informasi peretasannya melalui platform digital, sehingga
dapat memicu kekhawatiran keamanan data baik pemerintah maupun masyarakat, di mana dampaknya nanti akan berakibat pada data-data yang ada pada database pemerintahan, sehingga data-data pemerintah maupun masyarakat nanti akan bocor, dan hal ini sangat berbahaya untuk keamanan nasional. Selanjutnya yaitu adalah kasus skimming bank dan ATM pada tahun 2019 dan tahun 2023, di mana teknik skimming ini adalah teknik pencurian data melalui ATM atau kartu ATM atau kartu kredit, di mana menggunakan alat khusus yang akan dipasang pada mesin ATM atau terminal pembayarannya, di mana di Indonesia kasus skimming ini semakin mengkhawatirkan, sehingga banyak korban yang mengalami kerugian baik materi maupun data. Selanjutnya yaitu tahapan digital forensik. Ada 4 tahapan digital forensik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis, dan yang keempat adalah dokumentasi dan pelaporan. Yang pertama adalah identifikasi. Di sini kita mengidentifikasi sumber bukti digital yang akan diperiksa, di mana bukti ini bisa berupa perangkat keras seperti komputer, hardware, smartphone, server, atau bukti digital lainnya seperti email dan data cloud storage. Di mana tujuan dari tahap ini adalah menentukan apa yang harus dianalisis, di mana lokasi bukti tersebut, serta bagaimana cara mengaksesnya tanpa merusak integritas data yang ada. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu maksudnya mengumpulkan dan mengamankan data agar tidak rusak atau berubah, di mana proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keaslian bukti. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara imaging atau cloning, dalam arti lain adalah membuat salinan dan menggunakan alat seperti FTK Imager dan InCase. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis, di mana data yang telah diperiksa akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami kejadian yang terjadi, di mana penyidik akan menyusun kronologi kejadian atau kasus berdasarkan bukti yang ditemukan dan mencoba merekonstruksi serangan atau kejahatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan, di mana seluruh temuan harus didokumentasikan secara rinci dalam bentuk laporan forensik, di mana laporan ini berisi deskripsi metode investigasi, hasil analisis, bukti yang ditemukan, serta kesimpulan dari penyidikan. Selanjutnya itu kenapa sih digital forensik ini perlu dilakukan? Hal ini karena digital forensik diperlukan untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan cyber seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online. Selain itu, digital forensik juga membantu menjaga keamanan sistem, mencegah kebocoran data, dan melindungi privasi pengguna. Dalam ranah hukum, digital forensik memastikan bukti digital dapat diterima di pengadilan, sehingga mendukung proses investigasi dan penegakan hukum secara akurat. Hal ini sangat penting karena semakin canggihnya teknologi, semakin banyaknya hal-hal yang berbau dengan digital juga akan berdampak baik pada keseharian kita, maupun juga akan berdampak buruk jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya itu adalah contoh pengaplikasian digital forensik. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu tools yang digunakan dengan aplikasi Access FTK Imager, di mana saya di sini akan mencoba mengembalikan gambar yang telah saya hapus di dalam suatu flash disk. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan. Di sini saya sudah mempunyai sebuah flash disk, di mana isinya ada beberapa rekaman suara untuk burung walet. Tapi di sini saya akan mencobakan contoh untuk foto wisuda. Foto wisuda saya yaitu foto latar biru dan foto latar merah. Nah, ini salah satu contoh fotonya, dan ini salah satu foto latar merah. Oke, di sini kita terlihat bahwa di dalam flash disk tersebut ada 2 foto ini. Selanjutnya kita akan mencoba menghapusnya. Nah, sehingga file tersebut tidak ada lagi di dalam flash disk ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengembalikan foto tadi yang sudah kita hapus. Ini bisa kita contohkan misalnya pada suatu kasus pelaku mencoba untuk menghilangkan bukti atau data yang bersifat foto, video, ataupun suara, sehingga
pada digital forensik nanti kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengembalikan bukti-bukti yang akan kita gunakan untuk mengungkap kasus tersebut. Sekarang kita akan buka akses data FTK Imager. Di sini saya menggunakan versi 4.5.0.3. Pertama yang akan kita lakukan adalah mengambil file serta mengklik pada Add an Evidence Item. Di sini kita akan menggunakan physical drive dan terdapat dua drive yang ada pada pilihan. Yang pertama adalah dari laptop saya sendiri dan yang kedua ini adalah dari flash disk yang sudah saya gunakan. Kita akan menggunakan yang flash disk. Nantinya kita akan klik finish. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada satu physical drive yang sudah kita inputkan, yaitu flash disk. Di sini kita akan coba mencari di mana letak foto tersebut. Di dalam root ini kita bisa mencari. Nah, di sini akan tampil beberapa data-data yang ada dalam flash disk tersebut, baik yang sudah dihapus maupun yang masih ada. Hingga di dalam ini terdapat beberapa file seperti ini yang sudah ada tanda silangnya, itu berarti file tersebut sudah dihapus dari flash disk ini. Karena kita tadi tujuannya untuk mencari foto yang saya hapus tadi, yaitu foto saya sendiri, jadi kita akan mencari ke bawah foto yang sudah dihapus tadi. Nah, ini kita mendapatkan dua buah file yang tadi kita hapus dengan tanda silang. Ini artinya file tersebut sudah kita hapus dan masih terdeteksi di aplikasi FTK Imager ini, sehingga kita bisa melakukan backup. Kita klik kanan pada foto wisuda yang akan kita ekspor, sehingga kita lakukan ekspor file. Nah, di sini kita akan mencari di mana kita akan membackup file tersebut. Sini saya mencoba membackup di D. Saya sudah membuat folder dengan nama UAS Digital Forensik. Nah, sudah ada notification bahwa kita sudah sukses melakukan ekspor dari dua file tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba melihat pada file tersebut apakah sudah ada. Kita ambil di D, lalu kita masuk ke UAS Digital Forensik. Nah, terlihat bahwa sudah ada dua foto yang tadi kita hapus, yaitu foto wisuda latar biru dan foto wisuda latar merah. Berarti proses ekspor dan proses pencarian file yang telah kita hapus tadi itu sudah ditemukan kembali. Tapi misalnya kalau ingin mengekspor pada flash disk tersebut, bisa juga kita lakukan. Hingga pada flash disk tadi kan kosong, kita bisa ekspor pada flash disknya. Kita buat pada USB drive atau klik OK, dan sudah ada notifikasi berhasil. Kita cek lagi pada flash disk tersebut. Nah, sini sudah ada kembali foto wisuda latar biru saya tadi dan foto wisuda latar merah saya tadi. Berarti percobaan kita menggunakan tools dari aplikasi FTK Imager sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang legalitas digital forensik di Indonesia. Nah, legalitas digital forensik mengacu pada aturan dan prosedur hukum yang mengatur investigasi bukti digital sehingga hasil analisis dapat diterima secara sah di pengadilan. Proses ini harus dilakukan dengan standar yang jelas untuk memastikan keabsahan bukti, menjaga privasi, dan menghindari penyalahgunaan data. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, digital forensik ini didukung oleh undang-undang yang terkait kejahatan cyber dan bukti-bukti elektronik, seperti UU ITE. Selain itu, penyelidikan digital forensik harus mengikuti prosedur resmi agar bukti yang dikumpulkan tidak dimanipulasi dan tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.
Selanjutnya beberapa undang-undang yang mengatur tentang digital forensik di Indonesia atau tentang digital. Pertama itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, di mana undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana cyber seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran hoax. Selanjutnya, bukti digital dari hasil digital forensik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses secara hukum. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, di mana undang-undang ini mengatur bahwa barang bukti elektronik dapat digunakan dalam proses peradilan. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara persyaratan penyidikan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik, di mana peraturan ini menjelaskan prosedur penyelidikan kejahatan digital menggunakan metode digital forensik. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu revisi Undang-Undang ITE, di mana undang-undang ini memperkuat pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem peradilan. Sebenarnya masih banyak lagi undang-undang yang mengatur tentang digital forensik di Indonesia, sehingga digital forensik ini dapat diakui secara sah dan benar untuk mengungkap suatu kasus kejahatan yang bersifat digital. Nah, kita sampai pada akhir sesi, yaitu kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu di mana kita mendapatkan kesimpulan bahwa digital forensik adalah proses investigasi bukti digital untuk mengungkapkan kejahatan cyber secara legal atau sah, di mana dengan tahapan yang sistematis seperti identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan. Digital forensik membantu untuk menjaga keamanan data dan mendukung proses hukum. Berbagai tools forensik yang digunakan untuk memastikan keabsahan bukti. Legalitasnya diatur dalam UU ITE dan KUHP sehingga dapat diterima di pengadilan. Dengan penerapan yang tepat, digital forensik menjadi kunci yang dalam menegakkan keadilan dan keamanan dunia digital. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi tentang komputer forensik yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari materi-materi yang saya berikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi penonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.